PowerPoint. Kita sudah membahas mengenai predestinasi, ini mengenai arti dari predestinasi ditetapkan sebelumnya, dan penetapan sebelumnya ini suatu hal yang sebetulnya wajar dan tidak aneh. Cuma hanya orang-orang tertentu aja yang mempermasalahkan. Mereka anggap itu penetapan lebih dahulu itu kurang ya menghargai kebebasan manusia. Padahal manusia pun menetapkan segala peraturan-peraturan dengan membuat orang tidak bebas juga kan. Contohnya, misalnya Anda punya perusahaan, lalu perusahaan Anda itu apa enggak pakai peraturan? Ya, misalnya pegawainya masuk jam berapa, pulang jam berapa. Ada aturannya enggak? Kalau Anda membuat perusahaan, ada aturannya enggak itu perusahaan Anda itu? Ada, Pak. Pasti ada, Pandu. Ada ya. Kalau ada itu kan berarti membatasi kebebasan manusia Anda itu. Iya toh? Anda itu membatasi kebebasan manusia dengan peraturan-peraturan Anda. Lalu kalau Allah membuat peraturan Anda nggak terima, lalu Anda bilang ini membatasi kebebasan saya ini. Emangnya Anda itu siapa? Kok dibatasi kebebasannya, kok marah-marah ya? Nah itu yang saya mau istilahnya membuka, coba kita bukalah wawasan kita yang lebih sehat gitu. Kalau Allah membuat peraturan, membuat pembatasan, dan Allah sudah merancang semuanya ya. Seperti Anda juga bikin pabrik, Anda punya rancangan, Anda punya rencana dengan pabrik Anda, lalu Anda menerima pegawai. Pegawai ini harus menuruti segala peraturan perusahaan Anda. Apa pegawai itu kalau kerja di Anda itu lalu marah-marah gitu. Ini apa ini kok perusahaan bikin peraturan-peraturan ini? Ini membatasi kebebasan saya. Di dalam saya mau menjalankan kebebasan saya di perusahaan ini. Ya kan enggak bisa toh pegawai datang-datang marah-marah lalu merasa dibatasi, lalu ada jam kerja, lalu ada peraturan misalnya datang nggak boleh bawa apa-apa, pulang nggak boleh bawa apa-apa. Wah ini semua membatasi kebebasan saya ini. Nah itu mirip seperti itulah kalau orang marah-marah dengan penetapan Allah. Allah membuat langit dan bumi, Allah menciptakan semua dengan segala rancangannya, dengan segala penetapannya. Dan Anda itu ciptaan, Anda dan saya itu ciptaan. Dan lalu pencipta sudah membuat peraturan semua, lalu Anda marah-marah. Kenapa ini kok dibuat sudah ditetapkan semua ini? Saya nggak senang ini dengan penetapan-penetapan seperti ini. Ya emangnya kamu siapa? Kamu mau marah-marah itu, gitu kan? Sadarlah, sadarlah bahwa kita ini hanya ciptaan dan Tuhan Sang Pencipta Dia berhak mau menentukan apa saja itu haknya Dia. Ya, cuma Allah kita juga bukan Allah yang arogan, lalu Allah yang diktator yang sewenang-wenang lalu sangat sangat tidak bijaksana dan mungkin sangat sadis dan sebagainya. Nah, itu tidak ada, kamus seperti itu tidak ada di Alkitab. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat
maha bijaksana. Ya, Allah yang sangat berhikmat. Ya, Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kesempurnaan. Sudah, kita percaya aja dengan segala kebijakan-kebijakan Allah yang maha sempurna itu. Tanpa mencurigai atau menuduh atau menuding-nuding Allah kita. Ya, saya harap makin lama makin jelas, makin lama makin clear, makin lama juga kita makin sadar posisi kita di hadapan Tuhan itu bagaimana. Jadi wajarlah kalau Allah sebelum semuanya ada, Allah sudah punya rencana semuanya. Ya, dan rencana Allah itu bukan seperti yang saya pernah katakan ya, tambal sulam, tapi rencana Allah itu lengkap dari alfa sampai omega. Jadi tidak tambal sulam ya, tidak lalu amburadul, rencana yang amburadul kacau balau, lalu asal spontanitas begitu ya, tanpa ada rencana jangka panjang atau jangka pendek atau jangka menengah. Ya, Allah lengkap sekali. Pikiran Allah itu mencakup baik jangka pendek, baik jangka menengah maupun jangka panjang maupun sampai kekal rencana Allah itu. Kalau saudara dan saya punya rencana yang mungkin sangat terbatas kan. Umur kita aja berapa tahun, mau berapa lama rencana kita gitu. Atau kalau itu suatu organisasi ya memang mungkin bisa lama. Ya, misalnya universitas, kita bekerja di satu lembaga universitas dan lembaga ini punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, bahkan sampai rencana 25 tahun, ya kan? Sampai rencana 50 tahun bahkan. Ya, mungkin. Ya, tapi itu sudah terlalu jauh amat kan? Sudah mungkin belum terpikir tuh kalau 50 tahun. Tapi kalau Allah kan pikiran Allah itu mencakup seluruhnya gitu. Ya, mencakup seluruhnya. Ya, seluruh waktu. Oke, saya lanjut aja. Nah, kita sudah membahas sampai di sini ya, bahwa Allah di dalam membuat rencananya, Allah itu sempurna. Sedangkan manusia dalam membuat rencana, manusia tidak sempurna. Karena itu kita jelas harus tahu perbedaan antara rencana kita dan rencana Allah. Ya, jujur kan, kalau kita maksudnya menyadari, ya rencanaku itu rencana yang bisa error, bisa ada kekeliruan, salah perhitungan, ya, dan rencana itu bisa direvisi karena tidak sempurna rencana saya. Tapi kalau Allah itu nggak ada seperti itu. Allah itu kalau bikin rencana pasti nggak ada error karena memang Allah itu sempurna. Rencananya juga sempurna. Ya, nggak ada kesalahan, tidak ada kesalahan perhitungan, kesalahan desain, salah produk, salah prediksi, dan salah-salah yang lain. Itu nggak ada. Nah, oke. Nah, ini kita sudah bahas sampai di sini. Rencananya lengkap dan utuh dari alfa sampai omega. Bukan tambal sulam, bukan uji coba, bukan trial and error. Ya. Tapi rencananya udah lengkap semuanya. Dan kita berada di dalam rencana yang sempurna ini. Justru Anda harus berbahagia dong. Kalau Anda berada di dalam rencananya yang sempurna.
Karena itu saya akan pernah kasih pilihan kan. Kalau Anda sudah tahu Allah begitu sempurna dalam rencananya, Anda lebih suka pilih yang mana? Rencana Anda yang terjadi atau rencana Allah yang terjadi? Ya, orang sehat pasti ngomong rencana Allah dong. Tapi kalau rencana Allah yang terjadi, berarti saya juga harus siap menyangkal rencana saya. Artinya rencana saya bukan yang harus mutlak terjadi. Kalau ternyata rencana saya bukan rencana Tuhan, saya harus siap untuk mengubur rencana saya dan belajar mengutamakan rencana Tuhan dalam hidup saya. Oke. Nah, rencananya sempurna, tidak mungkin ada error, salah desain, atau cacat, atau gagal produk. Nggak ada itu. Ya, kita udah bahas semua di sini. Rencananya juga tidak perlu dan tidak bisa direvisi atau diperbaiki karena sudah final. Sempurna itu loh, sudah sempurna. Kalau sempurna, apanya yang diperbaiki? Apanya yang direvisi? Karena nggak ada kesalahan. Jadi tidak perlu direvisi dan tidak bisa direvisi. Karena kalau sudah sempurna direvisi, ya tambah salah. Kalau sesuatu yang sudah sempurna kok tambah dirubah. Sesuatu yang sempurna sudah mencapai titik kesempurnaan. Lalu mau dirubah lagi, ya jadi nggak sempurna malahan. Ya, saya pernah kasih ilustrasi mengenai mesin. Mesin itu bisa disetel untuk timingnya. Ya, ada ini kalau mobil lama ya, saya nggak tahu mobil baru, saya nggak ngikuti mesin mobil-mobil yang baru. Tapi mobil lama itu ada yang namanya timing belt. Ya, timing belt itu ada semacam ban yang menghubungkan satu putaran dari mesin dengan putaran dari pengapian dari mobil itu. Jadi mobil itu ada pengapiannya kan, ada businya, busi. Nah, saya nggak tahu mobil baru-baru ini sudah otomatis semua mungkin ya. Nah, mobil lama ini ada timing belt itu yang menghubungkan antara roda yang memutar ini dengan gigi yang juga mengatur perapian. Ya. Platina. Jadi hubungannya dengan platinanya begitu. Nah, waktu sudah dipasang semua mesinnya, maka timing belt ini dipasang. Nah, timing belt ini harus dipasang itu tepat waktunya. Jadi tidak boleh terlalu lambat, tidak boleh terlalu cepat. Perapian itu harus pas persis. Perapian itu dengan jalannya mesinnya. Ya, jalannya pistonnya. Jadi kalau pistonnya lagi sampai puncak ya, nah apinya baru menyala, baru didorong pistonnya oleh api itu untuk punya tenaga. Sehingga pistonnya bisa turun. Nanti sudah sampai puncak lagi, apinya nyala lagi, dorong lagi, ada ledakan, lalu didorong lagi, terus seperti itu. Itu namanya diatur dengan timing belt. Nah, kalau sudah timingnya itu memasang beltnya itu, memasang bannya itu sudah persis giginya sesuai dengan pengapiannya, sudah tepat, maka itu sudah tidak boleh dirubah lagi. Kalau sudah perapiannya itu sudah 100% posisinya tepat. Nah, jadi sesuatu yang sudah posisinya 100% tepat sempurna, tidak boleh dirubah lagi. Kalau dirubah,
pasti lebih kurang atau kelewatan. Nah, kalau lebih kurang berarti error. Kalau kelewatan, error juga. Jadi yang betul bagaimana? Yang betul itu ya persis tepat waktunya perapian dengan posisi pistonnya. Ya, kira-kira begitulah. Saya pernah tahu-tahu dikit tentang mesin itu. Nah, demikian juga Allah kalau sudah ngatur semuanya dalam rancangannya yang sempurna, itu sudah tidak ada yang dirubah lagi. Siapa yang mau merubah itu? Dan siapa yang berhak merubah? Allah sendiri sudah nggak akan merubah. Karena apa? Sudah sempurna. Kalau Allah sendiri mau rubah-rubah lagi, ya menunjukkan yang sebelumnya berarti belum sempurna. Tidak, rancangan Allah itu sempurna. Ya. Oke. Lanjut. Nah, pengertian rencana Allah yang demikian sempurna dari Alfa sampai Omega, dan itu adalah pilihan yang the best, yang terbaik, maka tidak mungkin lagi ada pemikiran plan A atau plan B. Ya, perhatikan ini sangat penting. Ini sebenarnya sudah saya ajarkan di doktrin Allah. Tapi saudara kalau belum ikut, tapi mau ikut diskusi ini juga nggak apa-apa. Ya, nanti Anda sudah, kalau ikut doktrin Allah, sudah banyak ngerti dari pelajaran-pelajaran ini. Ya, saya ulangi ya. Jadi rencana Allah yang sempurna itu mencakup alfa sampai omega dan sudah nggak mungkin ada lagi plan A or plan B. Maksudnya plan A or plan B itu begini. Misalnya Allah itu merancang plan A. Plan A-nya itu manusia dirancang untuk di Taman Eden selama-lamanya. Tapi gara-gara manusia memberontak kepada Allah sehingga rencana Allah yang pertama itu gagal atau nggak jadi. Jadi planningnya yang seharusnya di Taman Eden selama-lamanya itu akhirnya batal. Jadi nggak jadi di Taman Eden. Akhirnya manusia dibuang di luar Taman Eden. Nah, itu kemudian akhirnya plan A nggak jadi. Sekarang diganti dengan plan B. Nah, itu maksudnya plan A atau plan B. Jadi plan B ini sekarang Allah bikin rencana baru. Rencana yang tadinya yang pertama itu gagal. Sekarang rencana kedua untuk memperbaiki rencana yang pertama yang sudah gagal itu. Nah, itu plan B. Ya, plan B-nya baru Tuhan Yesus diutus ya menebus dosa dan perlu mengutus nabi-nabi dan sebagainya. Yang tadinya itu nggak pernah ada. Plan B-nya itu tadinya nggak ada. Yang ada cuma plan A. Nah, itu konsep rencana Allah bisa salah, bisa gagal, bisa dibatalkan, bisa diserongkan. Nah, itu keyakinan orang-orang yang pegang plan A dan plan B. Juga nggak mungkin ada alternatif dalam rencana Allah. Dan ini banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan alternatif. Ya, Allah itu bisa bikin 5 alternatif, misalnya alternatif yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang pertama kalau sudah ditawarkan Anda nggak mau kasih yang kedua. Kedua Anda nggak mau kasih yang ketiga. Ketiga nggak mau kasih yang keempat. Keempat nggak mau kasih yang kelima. Ya, kelima tetap nggak mau, ya sudah nggak jadi gitu kan. Nah, nggak ada seperti itu. Itu hanya pikiran manusia itu alternatif karena manusia bisa bikin alternatif memang. Misalnya anak saya misalnya masih kecil lalu dia
punya prestasi dalam studinya, saya bilang kalau kamu juara kelas ya atau kamu nilainya A semua, saya sediakan kamu komputer misalnya yang mahal atau sepeda begitu ya. Tapi kalau kamu tidak dapat nilai A semua, ada yang B nilaimu, ya toh, ya saya kasih ya mainan yang apa gitulah. Ya kalau tadi kan sepeda, mungkin ini buku gitu ya, kasih buku gitu. Lalu kalau ternyata ada C-nya, ya kamu saya kasih ya alat-alat tulis gitu. Jadi ada 3 alternatif. Bisa sepeda, bisa buku, bisa alat tulis. Nah, itu alternatif kan dari tawaran orang tua terhadap prestasi anaknya. Nah, apakah Allah seperti itu? Ada alternatif-alternatif seperti itu. Ya, seperti Adam dan Hawa kalau nggak jatuh, ya alternatif pertama. Kalau jatuh, alternatif kedua. Kalau setelah jatuh bisa hidup suci, bersih, membersihkan diri. Alternatif ketiga, misalnya naik ke surga tanpa mati. Seperti Henoh dan Elia. Nah, itu alternatif yang ketiga dari yang kedua. Ya, apakah Allah seperti itu? 100% tidak. Karena apa? Karena Allah itu semuanya sudah dalam rencananya sempurna, nggak ada yang mungkin ini, yang mungkin ini, yang mungkin ini. Karena apa? Allah sudah tahu semua. Kalau tadi misalnya saya sebagai orang tua, ya anak saya dapat A semua, atau ada B-nya, atau ada C-nya, saya kan memang nggak tahu anak saya hasilnya nanti bagaimana ujiannya, sehingga saya bisa kasih alternatif. Bisa sepeda, bisa buku, bisa alat tulis. Tapi seandainya saya maha tahu, dan saya tahu anak saya tidak mungkin dapat A semua karena saya maha tahu. Saya tahunya, saya dalam maha tahu saya tahu anak saya prestasinya yang kedua, yaitu dapat B. Ya, C-nya nggak ada. Dia bisa B, A, dan B nilainya. Ya sudah. Karena saya maha tahu, dan dia pasti prestasinya B, ya saya sediakan alternatif, bukan alternatif, saya sediakan dan tetapkan akan hal yang kedua. Saya tidak akan beri pilihan yang pertama dan yang ketiga, itu sudah nggak ada dalam pikiran saya. Itu yang kedua, itu yang satu-satunya. Nggak ada nomor 1, nggak ada nomor 3. Nomor 2 itu aja satu-satunya, the only one. Nah, itulah rencana Allah yang sempurna. Lain dengan rencana saudara dan saya yang kita memang masih terus dalam proses dan uji coba. Anda kalau bikin perusahaan kan juga pasti ada uji coba. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi makanya saya yang lalu kan kasih tebakan itu, bagaimana kalau kenapa kok rencana Allah nggak bisa direvisi? Ya, karena memang sudah sempurna. Nah, lalu ada yang tanya mengenai Hizkia, bagaimana dengan Hizkia? Kok rencana Allah sepertinya berubah? Enggak pernah berubah rencana Allah. Ya, bukan Allah lalu bikin rencana kamu mesti mati. Ya, tahu-tahu Hizkia nangis-nangis. Allahnya nggak nyangka kalau Hizkia bakal nangis. Lalu Allah kasihan sama Hizkia gara-gara nangisnya. Lalu Allah memperpanjang. Tadinya udah nggak mau memperpanjang Allah. Lalu gara-gara Hizkia nangis, dia memperpanjang. Aduh, itu cerita konyol kalau seperti itu. Berarti Allahmu itu nggak Allah yang maha tahu.
Dan bukan Allah yang sempurna keputusannya karena bisa diatur oleh manusia. Ya, Hizkia nangis, lalu diturutin kemauannya Hizkia, lalu ya kalau seperti itu Allah itu nggak ada keputusan yang final. Allah bisa ditawar-tawar gitu. Dan parah ya, kebijakan Allah itu bisa diatur oleh kebijakan manusia. Itu sudah hukumnya udah hukum terbalik. Siapa yang punya bijaksana paling sempurna? Manusia atau Allah? Apakah Allah perlu mendengar nasihat manusia atau usulan manusia? Ya, sehingga Allah boleh merubah rencananya gara-gara manusia usul dan usulan manusia itu ternyata lebih bagus daripada rencana Allah. Konyol kan? Coba saudara pikir. Usulan manusia lebih bagus dari rencana Allah. Sehingga Allah perlu merubah rencananya menurut usulan manusia. Itu apa itu? Itu udah konsepnya kacau balau, presupposisinya kacau balau, ya dasar doktrinnya juga kacau balau semua itu sudah kalau kayak gitu. Berarti Allah itu tergantung dari kengototan kita minta sama Tuhan. Kalau Anda ngotot-ngotot banget, baru Tuhan nurut sama Anda. Kalau Anda enggak ngotot, ya Tuhan enggak mau kasih. Karena tergantung kengototan Anda. Wah, kalau begitu Allah itu bisa keputusannya terombang-ambing terus gara-gara manusia yang ngotot-ngotot untuk minta supaya diturutin kemauan manusia. Betapa kacaunya Allah seperti itu yang tidak punya pendirian dan tidak punya keputusan yang sempurna dan selalu pelin-pelan dan selalu diombang-ambingkan oleh keinginan-keinginan manusia yang tidak sempurna ini. Allah yang sempurna diatur oleh manusia yang tidak sempurna. Ya, saya harap saudara jeli, sadar, dan menangkap kebenaran-kebenaran seperti ini sehingga Anda pun tidak punya konsep-konsep yang kacau tentang Allah. Oke. Ya, saya lanjut. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Dari apa yang saya jelaskan mungkin ada ganjelan atau ada sesuatu yang Anda ingat peristiwa apa. Loh Pak, tapi kalau peristiwa ini bagaimana? Nah, silakan. Bagaimana dengan doa Yabes ya Pak Andi? Penjelasan untuk doa Yabes. Oke. Itu siapa tadi? Pak Johnson ya? Iya kan. Doa Yabes itu juga saya sudah pernah membahas, cuma itu agak beda ya dari konteks kita. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan singkat aja. Jadi prinsipnya gini, kita nggak usah membahas tentang doa Yabes. Kita prinsipnya gini, kita pegang prinsip. Prinsipnya kalau doa itu adalah Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Coba kita baca itu. Ya. Jadi kita mesti pegang prinsip. Kalau prinsipnya udah dipegang, semua bisa dijawab dengan prinsip itu gitu. Yohanes 15 ayat 7. Silakan ada yang mau bacakan? Saya bacakan, Pak Andi. Ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Baik. Nah, coba ini kita perhatikan baik-baik. Yohanes 15 ayat 7. Saya mau
sharekan dulu ayat ini. Nah, perhatikan. Ini yang biasanya diperhatikan tuh kalimat yang terakhir. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, ini yang paling menyenangkan ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Doa Yabes. Ya, Yabes itu minta sama Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Ya, dan itulah doa yang berhasil, atau doa yang benar-benar dituruti oleh Tuhan gitu. Ya, tapi ada tapinya dulu. Doa yang dikabulkan itu doa yang bagaimana? Yaitu di kalimat sebelumnya. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini yang menjadi syarat dalam berdoa. Ya, syarat dalam berdoa. Jadi kamu tinggal dalam aku, artinya kita di dalam Tuhan. Ya, kita menyatu dengan Tuhan, maksudnya. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan menyatu dengan kita. Artinya apa? Artinya aku dengan Tuhan itu sudah benar-benar sinkron dan sejalan. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan tinggal dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Artinya aku betul-betul menyatu dengan Tuhan. Sehingga orang yang menyatu dengan Tuhan, dia permintaannya tentunya permintaan yang sinkron dengan Tuhan. Karena hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan sudah menyatu dengan hidupnya. Sehingga apa yang dia minta juga sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Dan kita dalam Tuhan itu berarti kan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Bukan kita yang menguasai Tuhan. Tuhan yang menguasai kita. Dan dengan demikian permintaan kita pun tidak keluar dari kehendak Tuhan. Maka kata-kata ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki itu sudah artinya sejalan dengan maksud Allah. Sejalan dengan maksud Allah. Nah, itu. Poinnya di situ. Poinnya kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Itu ada penyangkalan diri, ada memikul salib, ada mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, ada penyangkalan diri, bukan aku yang terpenting, tapi Tuhan yang terpenting dalam hidupku. Termasuk doa Yabes. Jadi sebetulnya doa Yabes itu tidak usah ditafsirkan ruwet-ruwet. Karena Yabes berdoa sinkron dengan maksud Allah. Memang bisa panjang membahas doa Yabes, tapi saya nggak mau terlalu berpanjang-panjang di sana. Saya hanya mau kasih prinsip aja, prinsip berdoa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Ya, jadi harap ini menjadi satu prinsip yang menjadi pegangan dalam kita memahami doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada memikul salib, ada mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, ada penyangkalan diri, bukan aku yang terpenting. Ya, sorry. Baik, Pak Andi, terima kasih. Ya, baik. Kalau belum paham, nggak apa-apa, tanya lagi. Oke, ada ayat lain ya. Saya mau kasih ayat lain sebentar. Saya mau cari dulu.
Nah, ini kita coba baca Yohanes 14 ayat 14 ya. Silakan, ada yang mau bacakan Yohanes 14 ayat 14. Saya, Pak. Silakan, Bu. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya. Nah, jadi dari Yohanes 14 ayat 14 ini juga penekanannya apa? Ya, coba saya Oke. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Apa maksudnya? Meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Kata dalam namaku, ya, itu menunjukkan apa? Bahwa doa itu doa yang sudah dalam perkenan Tuhan. Dalam nama Tuhan. Jadi doa itu bukan doa liar, bukan doa sembarangan, tapi doa yang sudah di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan itu berarti menuruti kriteria yang daripada Tuhan. Ya, memenuhi prinsip-prinsip yang daripada Tuhan. Seperti tadi, kalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yaitu termasuk ini. Dalam namaku. Mungkin Lalu ayat ayat 13, 1 Pak. lagi ya. Ayat yang 13 itu, Pak. Yes. 1 Yohanes 5 ayat. Oh, Pak Endato bilang ayat 13. Iya, itu. Ya, sama. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, jadi kita minta, oke, minta, tapi mintanya harus sinkron dengan maksud Allah. Jadi nggak minta amburadul kacau balau sembarangan gitu. Seperti yang diajarkan Paul Yonggi Chow yang sudah meninggal itu. Dengan dimensi keempatnya yang ngawur dan ngaco itu. Ya maaf, saya ngomong gini karena saya dulu ikut ngawur-ngawur dan ikut ngaco. Ya. Lalu yang berikutnya 1 Yohanes 5 ayat 14. Nah, ini supaya Anda betul-betul yakin bahwa ini adalah suatu kebenaran. Silakan. Satu Yohanes 5 ayat 14. Itu ya, Pak. Ya, tolong yang keras, Bu. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Yes. Nah, ini kurang yakin apa lagi nih tentang doa yang mau dikabulkan ini. Dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Ya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ya. Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya.
Nah, ini. Jadi yang benar yang mana? Tuhan yang nurut kita atau kita yang nurut Tuhan? Kita nurut Tuhan. Iya. Saya yakin orang yang otaknya normal akan menjawab yang normal juga. Ya, saya heran sekali ada orang-orang yang jawabannya otaknya nggak normal ya. Tuhan yang nurut kita katanya. Pak Andi, Ya, di silakan Pak Endato. 1 Raja-Raja 3 ayat 5, Pak. Mengenai Salomo, Pak. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan pada waktu malam, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Good. Coba di-share ayatnya 1. Berapa tadi? Ayatnya berapa? 3 ayat 5, Pak. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. 3 ayat 5. Ya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, ini unik ini. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Kembali ke bahan tadi. Jadi udah nggak ada alternatif ya. Sudah nggak ada plan A, plan B. Nggak ada gunanya itu bagi Allah yang sudah maha sempurna dan maha tahu dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu udah nggak ada gunanya plan A, plan B itu. Nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan sudah pasti. Tidak ada alternatif 1, 2, 3. Nah, Anda kalau berpikir tajam pasti sudah bisa menyimpulkan ini kalau memang nggak ada plan A, plan B, berarti rencana Allah hanya satu saja plannya. Ya, tidak ada error, tidak ada kesalahan, tidak ada ralat, tidak ada revisi. Oke ya, ini semua saling terkait dan pikirannya betul-betul integrated, menyatu dan utuh. Lanjut. Jadi Allah tidak mungkin salah perhitungan, salah prediksi, dan salah berharap. Ya. Pak, dengan tidak mungkin salah berharap itu kok mengganggu saya, Pak. Masa Tuhan berharap, Pak? Dan dia sudah menetapkan, nah, mungkin salah dalam penetapan. Masa salah masih berharap untuk rencananya berhasil atau tidak? Iya. Ya memang ini hanya saya buat bahasa seperti ini supaya ya sadar bahwa Tuhan itu nggak mungkin punya harapan-harapan yang salah karena semua sudah di dalam penetapannya yang sempurna memang. Ya, jadi saya cuma pakai bahasa manusia aja. Ini bahasa antropomorfis ini. Ya, sepertinya Tuhan tuh bisa punya pengharapan dan pengharapannya bisa salah. Nah, itu kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin karena semua dalam kedaulatannya dan kepastian rencananya yang sempurna. Jadi, apakah Tuhan juga punya pengharapan? Ya, tidak ada memang. Tuhan itu tidak ada pengharapan karena bagi Tuhan semua sudah pasti. Kalau manusia sih, manusia punya pengharapan tentunya. Pengharapan dari mana? Ya dari janji Tuhan kan. Dari janji Tuhan pengharapan manusia itu. Tapi Tuhan sendiri pengharapannya kepada siapa? Ya nggak ada kan. Ya pada keputusan dirinya sendiri. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, oke. Sudah lega semua di sini? Allah sempurna? Apa masih ada yang meragukan Allah yang sempurna? Ada Pak, amin. Saya, Pak. Allah sempurna, Pak.
Silakan. Saya cemburu kepada Pak Hendarto yang kritis. Luar biasa. Iya, iya. Ya, biarlah cemburu Anda bisa membuat Anda makin hebat seperti Pak Hendarto. Keliru Pak, saya yang harus meniru Pak Elia Pak. Ah. Oke, good. Ya, kita lanjut ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Lanjut aja, kalau enggak selesai-selesai nih. Perbedaan esensial antara Allah dan manusia dalam membuat rencana. Ya, kalau tadi kan semua itu Allah itu yang tidak mungkin salah, tidak ada uji coba, tidak tambal sulam, tidak parsial-parsial, ya. Rencana Allah itu kan utuh dari alfa sampai omega, sedangkan manusia kan parsial-parsial. Ya, lalu trial and error, ya. Lalu rencananya tidak sempurna, bisa salah. Lalu perlu diperbaiki rencana manusia itu, ya. Dan masih belum final rencana manusia karena masih terus dalam proses perbaikan-perbaikan. Lalu manusia juga masih ada alternatif. Kalau enggak pilih yang pertama gagal, ya pilih yang kedua gagal, pilih yang ketiga, karena manusia memang nggak tahu mana yang paling tepat gitu dalam uji cobanya. Jadi manusia bisa pindah dari plan A ke plan B. Ya, itu semua manusia, dan manusia bisa salah perhitungan, salah prediksi, salah berharap. Ya, itu semua manusia. Ya, jadi kembalikan 180 derajat dengan Allah yang sempurna. Jadi dengan demikian sadarlah bahwa Anda dan saya itu enggak seperti Allah. Dan sadarlah kalau Allah menetapkan semua dengan sempurna, Anda jangan marah dong. Dan Anda jangan iri sama Tuhan dong. Dan Anda jangan protes sama Tuhan kalau Tuhan punya rencana yang sempurna. Justru Anda perlu berbahagia kalau rencana Tuhan itu Anda diyakinkan bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Karena kalau Anda punya Tuhan yang tidak sempurna, aduh, kacau balau rencana Tuhan yang tidak sempurna itu. Salah di sini, salah di situ, error, perlu diperbaiki. Rencana Allah bisa gagal, bisa kalah dengan si jahat. Ya, bisa kacau rencana Allah. Nah, itu justru sedih kan kalau Allah kayak gitu. Tapi kalau kita justru dikasih tahu rencana Allah itu sempurna dari alfa sampai omega, tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, tidak ada cacat. Ya, tidak ada perbaikan karena semuanya sudah begitu sempurna. Kita justru berbahagia. Ya. Aneh ya? Kadang-kadang manusia itu bukan kadang, memang selalu manusia itu dikasih yang betul malah nggak enak, malah nggak mau. Saya maunya Allah yang serba error, atau serba salah, atau serba tidak menentu. Rencana Allah tidak menentu itu saya lebih senang. Kalau rencana Allah sudah menentu, saya nggak suka. Ya, kok Allah kok sudah memastikan? Saya ingin Allah yang tidak memastikan apa-apa. Nah, lucu kan? Ya itulah manusia. Manusia itu serba lucu. Karena dikasih tahu yang benar malah nggak mau. Mintanya yang nggak benar gitu. Oke ya, jelas ya semua ya. Saudara termasuk yang lucu atau yang nggak lucu? Oke. Puji Tuhan kalau kita punya pengertian yang mendalam seperti ini. Ini semua juga karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saudara dan saya, semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah membuka rahasianya bagi Anda dan saya. Oke, lanjut. Tadi yang pertama itu apa? Allah sempurna ya. Nah, ini Allah sempurna. Poin-poinnya A, B, C, D, E. Sekarang yang kedua,
perhitungan Allah pasti tepat dan akan terjadi sesuai dengan perhitungannya yang sempurna. Ya, sedikit tadi sudah ada sedikit pembahasan mengenai perhitungan, tapi saya mau tegaskan lagi di sini dengan kalimat berikutnya ini. Tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana atau perhitungan Allah. Saya ulang ya, tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana Allah. Tidak ada kejadian bisa terjadi di luar perhitungan Allah. Kenapa? Karena kalau ada yang terjadi di luar rencana Allah, berarti rencana Allah sudah tidak sempurna. Kalau ada terjadi di luar perhitungan Allah, berarti perhitungan Allah bisa error. Ya, ini harus konsisten ini. Perisa posisi seperti ini harus tegas. Dan sebaliknya, tidak ada kata sebaliknya di sini. Dan segala sesuatu yang direncanakannya pasti terjadi. Dan tidak ada yang tidak terjadi. Nah, ini penting, saudara. Prinsip ini prinsip positif dan negatif. Jadi yang negatif itu tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah. Dan yang positif adalah sesuatu yang direncanakan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Jadi kalau begitu, adakah sesuatu yang tidak direncanakan Allah bisa terjadi? Tidak ada. Adakah sesuatu yang direncanakan Allah dan tidak terjadi? Tidak ada. Nah, saya harap ini Anda menjadi makin kuat dan makin teguh di dalam prinsip-prinsip kebenaran yang seperti ini. Ya, saudara jangan tanya sama saya, Pak, ayatnya mana ini, Pak? Ini enggak perlu ayat. Ayatnya adalah seluruh Alkitab. Bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah berkuasa, Allah yang sempurna, Allah yang nggak mungkin salah, ya, Allah yang tidak perhitungannya pasti sempurna dan tepat 100% dan tidak ada kekeliruan. Ya, saudara jangan pikir Allah seperti Anda yang bisa salah. Makanya saya minggu lalu kan juga gambarkan komputer yang nggak mungkin bisa. Komputer itu masih bisa salah. Tapi dengan perhitungan komputer itu kesalahan bisa diminimalkan. Bahkan sampai kalau bisa kesalahannya 0. Itu perhitungan dengan komputer. Ya, kalau komputer aja bisa, Allah lebih dari komputer. Dan lebih sempurna pasti lebih sempurna. Karena komputer juga masih terbatas. Allah tidak terbatas. Oke ya, saya harap makin jelas, makin terbuka, makin nampak rahasia-rahasia yang luar biasa yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Oke, lanjut yang ketiga. Andi sedikit, Pak. Silakan Pak Elia. Kalau komputer tanpa listrik, tidak mungkin bekerja, Pak. Kalau Allah tanpa tergantung apapun, dia pasti bekerja dengan sempurna. Thank you. Ya, terima kasih. Ya memang, ya komputer nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Nggak ada apa-apanya memang komputer itu. Ya. Dan Allah kita Allah yang tidak bergantung kepada apapun. Komputer itu bergantung pada programnya, programmernya. Jadi dibuat dengan program apa? Dia berjalan sesuai dengan programnya kan? Nah itu komputer. Tapi banyak membantu manusia juga. Jadi manusia nggak usah ruwet-ruwet berpikir lagi untuk misalnya menghitung dan sebagainya. Sudah ada komputer yang menghitung. Lalu komputer yang mengatur, memanage. Bahkan sekarang rumah bisa diatur dengan komputer. Anda mau kompor Anda
nyala jam berapa, ya, kemudian lampu di rumah, lalu TV dimatikan jam berapa dan sebagainya, semua bisa diatur dengan komputer. Lalu bisa juga sekarang ada program-program, misalnya jadwal Anda diingatkan oleh komputer. Ya, hari ini Anda ada janjian dengan siapa, Pak siapa, jam berapa, janjiannya mengenai apa, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk janjian itu, semua sudah bisa diatur. Komputer yang mengingatkan kita tentang janjian-janjian itu. Nah, itu membantu sekali, tapi itu kan diprogram, ya. Kalau Allah itu kan justru programmernya Allah itu, dan dia yang sempurna banget, sudah nggak ada kesalahan sedikit pun. Oke. Saya mau tanya, Pak. Ya, Deviana, silakan. Yang kata tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana atau perhitungan Allah. Ya. Ini bagaimana dengan kejadian ini waktu Abraham mengambil Hagar sehingga lahir Ismail, padahal itu kan tidak dikehendaki Allah. Sehingga masalah itu terjadi sampai sekarang ini ribut terus. Itu gimana Pak Andi? Ya, itu juga di dalam penetapan Allah. Tidak keluar dari penetapan Allah, meskipun memang tidak dikehendaki. Ya sama lah dengan manusia jatuh dalam dosa, juga tidak dikehendaki kan. Tapi itu dalam penetapan Allah. Jadi kata dikehendaki itu berkaitan dengan moral, dengan standar moral Allah. Tapi kejadian itu harus terjadi di dalam penetapan Allah. Jadi tidak ada pergeseran dalam rancangan Allah, termasuk Abraham juga dengan Hagar. Itu ada di dalam penetapannya yang sempurna. Karena Allah juga memberkati Ismail. Dan Allah juga menjadikan Ismail bangsa yang besar. Nah, kalau Allah memang tidak menghendaki itu, ya kan Ismail dimusnahkan aja kan udah selesai. Kenapa Ismail harus diberkati? Nah, kenapa Ismail menjadi bangsa yang besar? Dan ternyata di antara bangsa yang besar dari keturunan Ismail itu ada juga orang-orang pilihan Allah. Iya kan? Misalnya sekarang banyak orang-orang Arab juga bertobat jadi Kristen. Loh, apa mereka tidak dalam rencana Allah? Orang-orang pilihan Arab itu. Ya, mereka juga ada dalam rencana Allah. Ada dalam penetapan Allah kan. Nah, seperti itu. Itu Devi. Jadi untuk menggenapi rencana Allah, orang-orang pilihan keturunan Ismail, ya harus ada Abraham dengan Hagar, meskipun itu penyelewengan dari Abraham. Tapi penyelewengan dari Abraham itu sudah di dalam rancangan Allah yang sempurna. Itu coba dipikirkan bahwa di dalam keturunan Ismail ada orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan. Nah, jadi seandainya Ismail itu tidak ada, berarti kan rancangan Allah terhadap orang-orang pilihannya itu nggak terwujud melalui Ismail itu. Orang-orang Arab yang bertobat ini misalnya, kan nggak ada, nggak terjadi. Gitu. Ya, contohnya misalnya Daud dengan Batsheba. Seandainya Daud nggak perjinaan Daud dengan Batsheba itu tidak terjadi, ya Daud tidak pernah ketemu Batsheba, dan akhirnya Mesias nggak jadi muncul gitu, karena silsilah Mesias itu juga munculnya dari Daud dan Batsheba. Nah, coba
renungkan ini. Ya. Saudara kalau mau baca-baca ini ya seperti ini saya ada satu paket itu pembahasan mengenai dosa-dosa spektakuler karangan John Piper. Sudah saya siarkan lengkap di radio RMC Surabaya. Tapi belum disiarkan ulang ya. Nanti mungkin di podcast, akan dipasang di podcast. Jadi siaran-siaran saya yang tidak masuk di YouTube mungkin bisa masuk podcast, mungkin juga di YouTube kan. Meskipun tidak ada videonya. Jadi bisa melalui gambar atau tulisan-tulisan, lalu ada suara radionya, siarannya. Ya, begitu Devi. Apa masih belum jelas? Ya, Pak Andi. Terima kasih. Ya. Jadi di dosa spektakuler itu karangan John Piper itu dijelaskan bahwa semua dosa itu sudah dalam penetapan Allah juga. Meskipun Allah Allah tidak menghendaki terjadinya dosa. Allah tidak menghendaki manusia berzina. Ya, tapi manusia kan berzina. Ya, jadi Allah tidak menghendaki manusia berzina itu standar moral. Tapi manusia berzina itu tetap dalam kedaulatan dan penetapan Allah. Nah itu. Ya mungkin Anda agak pusing di sini. Ya tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi ini memang bicara soal terjadinya dosa dalam kedaulatan Allah. Anda kalau mau perhatikan ini lebih jeli, lebih teliti, bisa mengikuti satanologi. Ya, di satanologi itu lebih amat sangat jelas terjadinya setan pun dalam kedaulatan Allah. Ya, kalau Tuhan tidak menghendaki adanya setan, ya setan tidak mungkin ada. Dari awal sudah didesain nggak ada setan. Ya nggak ada setan sudah pasti. Setan nggak akan terjadi. Seperti itu. Dosa spektakuler yang Pak angkat dulu itu adalah Israel meminta raja pengganti Allah sendiri. Tapi itu pun dalam rancangan bahwa akan ada raja-raja yang akan melahirkan Mesias. Menarik Pak, dosa spektakuler itu. Ya, sangat bagus. Saya senang dengan karangan-karangan John Piper. Kapan Pak dimasukkan podcast Pak? Dimasukkan apa? Podcast. Oh, podcast. Tunggu tanggal mainnya. Iya betul. Iya, ini staf kita masih nyicil rekaman-rekaman yang dimasukkan di podcast. Nggak tahu ini sudah seberapa banyak ini yang di podcast. Kelihatannya sudah lumayan banyak. Khotbah di bukit sudah lengkap kelihatannya. Doa Bapa kami ya. Tentang doa Bapa kami sudah lengkap. Lalu nanti saya mau minta itu. Khotbah saya Mazmur 73 juga dipasang di podcast. Mazmur 73. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada diskusi ini ngantuk ini jadinya. Jadi mesti Anda juga harus ikut aktif ini untuk bertanya, memberi pendapat. Biasanya Pak Pramana, Pak Yohanis. Ya. Jadi begini ya,
Kalau saya mengeluarkan statement ini, tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana atau perhitungan Allah. Ini Anda nggak bisa bilang ada kecuali, Pak. Nggak ada perkecualian di sini. Karena kalau sudah ada perkecualian, berarti rencana Allah sudah tidak sempurna. Contohnya misalnya tadi, Abraham kawin dengan Rahab. Nah, itu di luar rencana Allah, Pak. Nah, kalau Anda meyakini itu di luar rencana Allah, berarti ya sudah, kesimpulannya rencana Allah tidak sempurna. Karena Allah bisa ada sesuatu yang tidak direncanakan tiba-tiba terjadi, dan itu berarti menunjukkan rencana Allah yang tidak direncanakan bisa terjadi. Berarti ada rancangan lain selain rancangan Allah. Nah, perhatikan ini ya. Berarti ada rancangan lain selain rancangan Allah. Nah, rancangan mana itu selain rancangan Allah? Berarti ada rancangan Allah, ada rancangan manusia, ada rancangan setan, ya toh? Lalu rancangan siapa lagi? Malaikat. Ya, itu tentunya nggak mungkin kan. Jadi semua rancangan ada dalam kedaulatan rencananya yang sempurna. Sekarang ngomong gampang, yang paling gampang. Seperti tadi, plan A, plan B. Allah memang merencanakan manusia jatuh dalam dosa apa enggak? Ada yang enggak terima kan? Oh tidak, Allah tidak pernah punya rencana manusia jatuh dalam dosa. Nah, berarti kan dengan kata lain saya akan katakan, berarti kan Allah enggak pernah ada rencana manusia jatuh dalam dosa. Berarti dengan kata lain, Allah punya rencana manusia tidak jatuh dalam dosa. Loh, ini harus diaminkan. Karena ini konsekuensi logis. Kalau Anda bilang Allah tidak punya rencana manusia jatuh dalam dosa, berarti saya akan buat kalimat Allah punya rencana manusia tidak jatuh dalam dosa. Oke? Setuju nggak? Saya ulangi ya. Kalau ada orang berpendapat Allah tidak punya rencana manusia jatuh dalam dosa, berarti saya bisa tegaskan rencana Allah manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Setuju nggak? Secara logika setuju. Setuju. Ya. Berarti kalau rencana Allah manusia tidak jatuh dalam dosa, ternyata manusia jatuh. Itu sudah jelas-jelas menunjukkan rencana Allah itu gagal. Gagal karena rencananya itu manusia nggak jatuh. Tapi kok tahu-tahu jatuh, berarti rencana Allah yang manusia nggak jatuh itu fail. Dan tidak berdaulat juga dia, Pak, kalau begitu. Nah, iya, pasti beruntun itu. Pak Andi, saya melempar wacana berpikir begini, Pak. Untuk apa Allah menciptakan pohon itu? Manusia akan selalu mengatakan untuk menguji manusia, apakah dia mau taat atau tidak. Kata menguji itu adalah bukan tujuan Allah membuat pohon itu, karena dia tahu pohon itu akan menghantarkan bla 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 dan bla bla bla, dan akhirnya Yesus akan tergenapin dari rencana sempurna. Problemnya adalah manusia melihat dari sisi yang hanya tampak
di mata. Tapi yang seperti Pak ajarkan, kita kurang melihat kepada esensi kenapa adanya pohon itu. Itu yang saya pikir itu pun adalah rencana Allah kan gitu ya. Cuma manusia masih berhenti kepada pohon itu untuk menguji manusia. Jadi ya mungkin pandangan itu terlalu sederhana ya menurut saya. Iya. Thank you. Oke. Jadi itu yang juga saya ajarkan di doktrin Allah, ya, doktrin manusia dan dosa. Ya, jadi kalau Allah memang tidak ingin manusia jatuh dalam dosa, ya nggak usah dikasih pohon itu dong. Maksudnya Allah udah tahu kok, waktu kasih pohon itu Allah juga sudah tahu manusia pasti nanti pilih pohon itu, pilih buah pengetahuan yang baik dan jahat. Allah sudah tahu. Semuanya Allah sudah tahu. Dikasih pohon ini nanti akibatnya apa sudah tahu. Ya, ular itu mau mendatangi Adam dan Hawa, Allah juga sudah tahu. Ya, lalu akhirnya Adam dan Hawa bagaimana, Allah juga sudah tahu. Sudah tahu semua Allah. Ya, kenapa lagi gitu loh. Kenapa dibiarin? Kenapa nggak dihalangin? Ularnya itu masuk, ularnya mendekati Adam dan Hawa, kenapa nggak dihalangin? Ya, kalau tujuannya tadi menguji, Allah juga sudah tahu kekuatan Adam dan Hawa sampai di mana. Ya, kalau diuji ya udah tahu lah pasti kalah lah. Gitu. Makanya saya kan bikin skenario yang lalu itu apa Allah itu seperti promotor gitu, promotor tinju yang ada ring tinju antara Adam dan Hawa melawan iblis. Lalu Allah sedang jadi supporternya, promotor dan supporter untuk Adam dan Hawa mengalahkan iblis. Lalu Allah pesan-pesan sama Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, kamu saya sudah kasih perlengkapan-perlengkapan, jangan bikin malu saya ya. Kamu melawan iblis dengan kepandaian yang sudah saya berikan, dan kamu harus menang. Jangan sampai kalah. Kalau kamu kalah, betul-betul bikin malu nama saya. Ya, karena kamu itu ciptaan saya, dan kamu orang yang saya sudah beri perlengkapan, kamu harus menang. Nah, itu. Lalu Adam dan Hawa bertanding melawan iblis. Lalu Allahnya dikasih supporter ya. Kasih support kepada Adam dan Hawa. Ayo Adam, jangan kalah. Hawa, jangan mau ditipu ya. Ayo lawan itu, si ular itu yang mau menipu kamu, mau menjebak kamu. Tahu-tahu Hawa ambil buah itu. Lalu akhirnya, aduh, Allah sudah mulai sedih. Lalu akhirnya buahnya dimakan. Aduh, Allah menyesal sekali dengan pilihan Hawa yang amat sangat bodoh itu. Dan Allah menyesal sekali dengan pilihan Hawa yang amat sangat bodoh. Nah, apakah Allah seperti itu? Ya, sehingga Allah dipermalukan. Lalu Allah taruhan sama iblis, akhirnya iblis yang menang karena sanggup mengalahkan Adam dan Hawa ya dalam taruhan itu. Itu konyol banget cerita itu. Ya, dan itu tidak pernah ada. Semua itu dalam rangka Allah sedang menggenapi rencananya yang agung dan mulia. Dari Alfa sampai Omega. Pak Andi. Jadi memahami single dan double predestinasi itu harus melihat secara komprehensif, secara keseluruhan rencana Allah yang komplit dan sempurna. Oke, silakan Pak Kegi dari Mata. Ya Pak Andi, wah saya dengarkan Pak Andi pengikut double sangat harmonis Pak. Saya pernah ikut di pendeta A, dia bilang katanya semua itu setan, mati
setan yang membunuh. Pokok semuanya setan yang berkuasa. Aduh, gak harmonis sama sekali. Kalau saya dengarkan Pak Andi sangat harmonis, Pak. Pengikut double. Ya, Oke, itu aja, Pak. puji Tuhan. Kalau kita mengerti ini, kita bisa melihat rancangan Allah itu benar-benar nggak ada yang salah. Semua dalam rancangannya, tapi bukan berarti lalu manusia tidak ada tanggung jawab. Nah, ini seringkali manusia itu begitu. Kalau ini kedaulatan Allah, di mana tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia ya tetap ada. Tanggung jawab manusia tidak hilang. Karena apa? Karena manusia waktu memilih itu, dia juga memilih berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi kalau begitu apa? Ada kemauan manusia, ada kedaulatan rancangan Allah yang sempurna. Dua-dua itu berjalan. Manusia mau-maunya sendiri. Allah juga punya penetapan. Sehingga maunya manusia tidak keluar dari penetapan Allah. Tapi manusia tidak pernah terpaksa untuk melakukan itu. Tidak pernah manusia terpaksa. Karena manusia memilih menurut kemauannya. Dan itu Alkitab yang memaparkan. Sehingga manusia tetap dituntut tanggung jawab. Meskipun itu kedaulatan Allah. Meskipun itu penetapan Allah. Tapi manusia yang bertindak, mengambil keputusan, mempertimbangkan, memilih, itu manusia semua. Tapi semua tindakan manusia tidak keluar dari penetapan Allah. Itu luar biasanya. Jadi penetapan Allah tidak membuat manusia jadi robot. Dan manusia dalam kemauannya dan pilihannya tidak keluar dari penetapan Allah yang sempurna. Tidak keluar. Jadi dengan demikian tetap manusia dituntut. Tetap manusia dinyatakan bersalah. Karena melanggar perintah Allah. Tapi pelanggaran manusia terhadap perintah Allah sudah di dalam penetapan Allah. Dan manusia waktu melanggar tidak sebagai robot, tapi atas kemauannya sendiri, atas pilihannya sendiri, dan atas keputusannya sendiri. Nah, ini dua hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh kitab suci. Dua kebenaran ini dalam satu kesatuan rancangan Allah yang sempurna. Oke. Ini seperti dua rel, Pak, yang tidak tabrakan ya. Dua rel yang sejajar. Sama seperti doanya Pak Hendarto di Dua Raja-Raja itu. Jadi Tuhan menaruh supaya kita minta apa yang mau Tuhan kerjakan. Yes, good. Oke, sudah mantap sekali. Apa ada yang masih ragu-ragu atau belum jelas? Ya, kalau bingung itu wajar ya. Saya pertama kali belajar seperti ini juga bingung, juga ya istilahnya nggak tahu gitu. Ini kok bisa begini, gimana? Kok bisa gitu, bagaimana? Ya nggak apa-apa, jalannya aja sambil terus belajar firman Tuhan. Pak Andi. Silakan Pak Sugianto. Kan kalau kita sih udah setuju lah soal penetapan Allah ini. Yang jadi masalah itu bagaimana kita bisa tahu sebelumnya bahwa oh ini kita nggak boleh jalan ke sini misalnya. Oh ini ada bisnis yang kita nggak boleh. Nah itu Pak, itu bagaimana caranya kita bisa tahu
sebelum terjadi. Oke, good. Tanya yang bagus sekali. Bagaimana saya bisa tahu sebelum itu terjadi, mana yang Tuhan mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Justru Tuhan tidak menyatakan itu, Pak Sugianto. Tuhan tidak menyatakan kepada kita sebelum itu terjadi. Tapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambu kepada kita, yaitu melalui firman-Nya. Tapi mengenai jelasnya, misalnya kita berbisnis, ada pilihan A, B, C. Nah, kira-kira Tuhan mau saya bisnis A atau bisnis B atau bisnis C? Mana yang sesuai dengan rencana Tuhan? Tuhan tidak kasih tahu sama kita. Ya, kenapa Tuhan tidak mau kasih tahu? Karena Tuhan ingin kita bergumul dengan pilihan itu. Dan Tuhan ingin kita belajar melalui pilihan itu. Nah, bagaimana Pak kalau salah? Salah pun itu ada dalam penetapan Allah. Jadi misalnya pilihan kita A itu akhirnya membuat kita bangkrut. Salah kan berarti? Nah, bangkrut itu pun dalam rencana Allah. Dalam penetapan Allah maksudnya. Artinya loh, kenapa Tuhan punya maksud jelek seperti itu? Kenapa saya salah dibiarkan sehingga saya bangkrut? Melalui bangkrut saya banyak belajar dari Tuhan. Bagaimana saya melalui kebangkrutan, saya sadar hidup manusia itu memang sangat bergantung hanya kepada Tuhan. Bukan kepada uang. Dan itu juga mengajar saya untuk tidak memberhalakan uang. Di atas segala-galanya Tuhan kasih saya tanda petik kebangkrutan untuk saya tidak mendewakan uang dalam hidup saya. Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi Tuhan ingin kita itu bergumul, tidak seperti jadi tukang ramal. Wah, ini apa ya yang Tuhan mau? Saya pilih A atau pilih B atau pilih C. Akhirnya saya tanya pendeta-pendeta sakti yang bisa meramal pilihan yang tepat. Ya, misalnya contohnya Bapak Elia itu, peramal itu. Nah, akhirnya Pak Sugianto tanya sama Bapak Elia yang terkenal sebagai peramal. Pak Elia, saya ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Saya harus pilih yang mana, Pak Elia? Saya jawab, lihatlah Amsal 16 ayat 33 ayat 9. Saya tanya sama Pak Elia, dia jawab wani piro. Jadi dengan demikian Tuhan itu mau melatih kita untuk bergumul bersama dengan Tuhan, bukan jadi peramal. Dan di dalam jatuh bangun kita itu Tuhan ingin kita juga belajar melalui jatuh bangun. Ya. Itu jelas sekali Tuhan itu tidak memberikan kita model instan, jawaban-jawaban instan. Jadi mie instan, susu instan itu tidak ada dalam iman instan, itu tidak ada. Tuhan tuh ingin kita masuk dalam proses belajar. Jadi dengan demikian bagaimana langkah kita? Ya langkah kita bergumul sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kita berdoa, lalu kita minta pimpinan Tuhan supaya saya boleh memilih yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan saya ambil keputusan untuk memilih dengan iman. Nah, memilih dengan iman itu tidak berarti
pasti saya sukses, pasti saya berhasil, pasti saya makin kaya, pasti saya tidak mungkin rugi, tidak mungkin bangkrut. Enggak. Semua mungkin terjadi. Tapi tidak, sekali lagi, tidak ada kesalahan. Karena semua ada di dalam kedaulatannya yang sempurna sedang membimbing kita semua. Kedaulatan Allah secara sempurna sedang membimbing kita melalui jatuh bangunnya kita. Jadi kalau kita malah mengerti kedaulatan Allah seperti ini ya, kita itu tidak ada kekhawatiran justru. Tidak ada kekhawatiran. Tuhan, saya mau pilih A atau pilih B atau pilih C. Nanti segala keputusan yang saya ambil, saya juga percaya itu dalam kedaulatan Allah. Dan nanti apa yang akan terjadi juga dalam kedaulatan Allah. Oke, sudah jam 9 lebih ini. Andi boleh tanya? Andi boleh tanya. Oh. Silakan Pak Hari. Oh, ada Pak Johnson ini ya. Siapa duluan nih? Bapak dulu aja. Silakan Pak Hari dulu. Oh ya. Menyambung yang tadi Pak. Kalau memang itu suatu kesalahan, katakanlah kesalahan mengambil keputusan. Nah, tapi bagaimana misalnya berbuat sesuatu yang salah dalam arti kata yang memang melanggar firman Tuhan dan Tuhan menghajar. Kan banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu menghajar anak yang dikasihinya. Orang tua aja menghajar anak yang benar ya katanya, yang bukan anak-anak. Nah, itu bagaimana Pak melihat dari dua sisi itu, seperti apa perbedaannya? Ya, justru bagus. Justru bagus. Jadi kalau kita memilih sesuatu yang salah dan Tuhan menghajar kita, hajarannya pun adalah wujud daripada kasih Allah kepada kita. Jadi itu juga bagian proses Tuhan sedang membentuk kita melalui kesalahan kita. Jadi tidak ada yang salah yang fatal bagi anak Tuhan, itu tidak ada. Maksudnya misalnya kesalahan kita ini fatal banget sampai Tuhan menghukum kita seumur hidup dan penyesalan seumur hidup gara-gara kita salah pilih, dan itu menjadi kutukan bagi kita dan keturunan kita. Wah, itu nggak ada itu. Itu nggak benar itu. Itu seperti itu Allah yang sadis dan Allah yang justru justru bertentangan dengan sifat Allah yang sebagai gembala yang baik, yang membimbing domba-dombanya. Tadi ada kan hukuman yang seperti itu Pak. Hukumannya sampai keturunan keberapa. Terus Nah, hukuman itu yang fatal juga ada konteksnya kan bukan Pak? orang pilihan, Pak. Itu konteksnya adalah bangsa Israel. Nah, kita harus lihat konteks ya. Konteks hukuman ini bukan kalau dengan perjanjian lama, konteks hukumannya itu adalah sebagai suatu bangsa pilihan. Bukan orang pilihan. Tapi kalau dengan orang pilihan, yaitu anak Tuhan, itu udah beda. Tuhan itu gembala yang baik, bukan sebagai polisi ketemu maling, tapi sebagai bapak yang menghajar anaknya. Nah, coba renungkan baik-baik. Kita jangan bolak-balik, maksudnya jangan membolak-balikkan fakta kebenaran Alkitab bahwa Allah itu seperti algojo yang memergoi maling dan akan dihukum pancung. Tidak. Allah bukan algojo. Allah itu seorang ayah yang mendidik dan menghajar anak-anaknya yang dikasihinya. Setuju Pak, cuman ada hukuman yang fatal kan Pak.
Misalnya karena kesalahan kita kena stroke, lumpuh itu fatal Pak, seumur hidup. Terus kemudian Ya, ada yang fatal secara manusia, tapi secara rohani, didikan Allah itu nggak ada yang fatal. Didikan Allah semua untuk kebaikan. Jadi tidak ada kata fatal bagi anak-anak Tuhan. Ya. Pak, kalau dihubungkan dengan pada saat padang gurun gitu, ada satu rakyat Israel yang mencuri dan dia menyembunyikannya. Akhirnya gara-gara itu Tuhan marah kan, akhirnya bangsa Israel perangnya kalah. Terus akhirnya mereka bertanya kenapa ada yang mencuri, akhirnya ditelusuri, akhirnya sampai ketemu si Akan. Si Akan dibunuh sampai keluarga-keluarganya ditelan bumi, Pak, habis semua Pak. Yang salah si Akan tapi satu itu kan habis semua Pak. Itu kan Pak Yohanes enggak perhatikan kata-kata saya tadi. Itu konteksnya bangsa Israel, Pak. Allah memimpin suatu bangsa, di mana bangsa ini adalah bangsa yang di tengah-tengah bangsa kafir. Di mana Allah membuat aturan-aturan yang keras karena ditonton sama bangsa-bangsa kafir. Bagaimana Allah bangsa pilihan ini di dalam pertontonan bangsa-bangsa kafir. Allah mau menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang punya prinsip-prinsip aturan kekudusan dan kemuliaannya yang tidak bisa dipermainkan. Maka konteks perjanjian lama, Allah memimpin Israel beda dengan Allah memimpin gerejanya. Jadi tolong jangan dicampur aduk lalu menjadi kacau balau, karena standar Allah berarti ada double standar. Tidak. Memang konteksnya yang beda, bukan double standard. Konteksnya itu bangsa Israel. Dan kalau konteks anak Tuhan itu sangat berbeda. Ya, saya harap ini jelas. Tadi ada Johnson yang mau tanya. Ini sudah kelewat. Ya, silakan. Ini saya bingung dengan yang diajarkan Rasul Paulus di Roma 45 ayat 20 sampai 23 itu, Pak. Menyinggung predestinasi juga seperti ini. Roma berapa? Roma 45 ayat Roma 45. Roma 9. Roma 19. Roma 19. Roma 19. Roma sampai 16 saja. Nah, iya. Roma 9, maaf Pak. Ya. Roma 9 ayat 20 sampai 23. Ya. Lalu apa pertanyaannya? Ya itu kan sepertinya kok kan dikatakan siapa kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah, katakan yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Pertanyaannya apa ya? Ya, mengenai predestinasi ini, jadi sebenarnya dari awal ya memang manusia udah dibentuk menjadi dua kelompok gitu. Iya, memang benar.
Ya, Lalu pertanyaannya apa? ya berarti kan ya bukan salah manusia juga misalnya kalau tidak ini ya. Oh, Karena kan udah dibentuk. tidak. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi penetapan Allah tidak membuat manusia jadi robot. Jadi manusia tetap mengambil langkah hidupnya itu atas pilihan manusia itu sendiri. Jadi dia memang memilih jalan untuk memberontak kepada Allah. Ya memang pemberontakan dia kepada Allah itu karena dia tidak mendapat anugerah Tuhan. Tapi dia pilih atas kemauannya sendiri. Jadi tidak ada orang binasa itu yang kemauannya dia itu mau taat sama Tuhan. Tapi gara-gara Tuhan tidak pilih, ya dia enggak, akhirnya dia terpaksa dimasukkan neraka padahal dia kepingin taat sama Tuhan. Itu enggak mungkin. Jadi orang-orang yang binasa itu adalah dia binasa karena dia memilih pemberontakan kepada Allah atas kemauannya sendiri. Dan kemauannya sendiri adalah kemauan kedagingannya yang asli. Ya, asli, kedagingannya yang asli. Dan manusia semua, saudara dan saya sebetulnya juga aslinya harus binasa. Semua saudara dan saya aslinya pemberontak-pemberontak kepada Allah. Tapi bagaimana saudara bisa percaya? Only by grace. Jawabannya itu. Only by grace. Jawabannya adalah karena anugerah Allah. Makanya jadi orang Kristen itu bukan bangga karena perbuatan-perbuatannya. Tapi dia boleh diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebaikannya. Oke, demikian. Mohon maaf. Jadi terpaksa harus selesai karena sudah melanggar waktu 13 menit. Meskipun ini juga dalam penetapan Allah ya. Kok enggak kerasa, Pak? Nah, enggak kerasa ya. Ya, puji Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua yang sudah memimpin kita. Dan saya mohon yang pimpin doa kali ini adalah Pak Kegi ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu Andi Halim telah menyampaikan kebenaran yang sejati. Tuhan, terima kasih semuanya ini kasih karunia. Kau telah memberkati kami sehingga kami bisa ikut belajar terus berulang-ulang untuk dihafalkan, biar kami tidak lupa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengirim hamba-Mu Andi Halim ini. Kiranya Kau berkati dia kesehatan, berkati dia terus keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kasih karunia Kau telah memberkatinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.